Gimana, Cak, kabar kamu sekarang? Ya, alhamdulillah sih Ri. Ya, tapi si Embah nih yang keadaannya makin drop. Walah, kasihan sih Mbah. Jadi siapa yang jagain Mbah di kampung, Cak? Budeku Ri yang sekarang jagain si Embah. Memang kan semenjak ibuku meninggal, aku udah fokus sama si Embah. Biayain semua kebutuhan Embah dan gantiin ibuku. Jadi kemarin kamu gantiin ibumu nyawah, Cak? Walah, yang sabar ya, Cak. Jadi untuk kedepannya kamu mau gimana nih, Cak? Iya Ri, kemarin aku tuh gantiin ibuku nyawa. Ya tapi aku nggak bisa ngandelin sawah terus. Soalnya aku juga butuh untuk kebutuhan yang lain. Makanya Bude nyaranin aku untuk ke kota, untuk cari kerja. Oh iyalah, Cak. Kamu kan juga udah pernah magang di perusahaan kan? Sayang kalau nggak dilanjutin. Coba deh nanti aku tanyain sama Mas Bayu. Mana tahu ada loker di perusahaannya. Beneran Ri, aku bisa kerja di tempat si Bayu. Ya harusnya ada, Cak. Soalnya kan jabatan Mas Bayu lumayan di situ. Ya kamu tetap berdoa aja, semoga ada rezekinya ya. Makasih banget ya Ri, aku nggak tahu deh kalau nggak ada kamu gimana jadinya. Iya, Cak, sama-sama. Nanti kalau udah ada kabarnya aku kabarin kamu ya. Alhamdulillah, kamu udah pulang, Dek. Alhamdulillah Mas, seneng banget aku hari ini ketemu temen sekaligus sahabat masa kecilku. Tapi kasihan banget loh Mas keadaannya. Kenapa memang, Dek, temanmu itu? Ibunya kan baru meninggal Mas, ya setahunan inilah. Dan sekarang kan dia tinggal sama mbahnya. Tapi keadaan mbahnya sekarang tuh sering sakit-sakitan, ngedrop gitu. Dan dia sekarang juga kerjaannya kan nyawa. Tapi nggak bisa berharap sawah terus karena sering gagal panen. Makanya dia ke kota, katanya sih dia mau cari kerja. Walah, kasihan banget dia ya. Dia sebelumnya kerja apa, Dek, memang? Sebelumnya ini dia kerja jadi TU Mas di sekolah, tapi dia juga udah pernah magang kok di perusahaan bagian administrasi. Soalnya jurusan kuliah dia itu manajemen administrasi Mas. Oh, berarti dia bisa dong kerja bagian admin di tempat Mas. Ih beneran Mas bisa, ya ampun alhamdulillah banget Mas kalau emang dia bisa kerja di tempat Emas. Bisa meringankan beban dia juga Mas. Makasih ya Mas. Iya, Dek. Suruh aja teman kamu itu hari Senin datang untuk nemuin emas. Sekalian langsung pakai pakaian yang rapi ya. Iya iya Mas, nanti aku bilang sama dia. Ya ampun, makasih banget ya Mas ya udah mau bantuin. Iya, Dek. Sama-sama. Apa sih yang enggak buat kamu? Permisi, Ica ya? Mas Bayu ya? Saya Ica, Mas. Saya udah denger banyak tentang kamu dari istri saya, Riri. Oh iya, Mas. Riri itu sahabat saya dari kecil. Karena Riri minta kamu kerja di sini, Cak. Makanya saya mau. Kayaknya juga kamu bisa deh diterima di sini. Kamu di tim saya sebagai admin. Dan kamu mau kan? Alhamdulillah, saya mau Mas kerja di sini. Terima kasih banyak ya Mas. Kalau gitu, kamu langsung ke HRD ya Cak. Karena saya udah kasih tahu ke mereka agar kamu interview dulu dan kedepannya nanti kamu akan gabung di tim saya. Nanti akan dikabari oleh mereka. Iya Mas, baik. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya Mas sama Mas Bayu sama Keriri. Iya Cak, sama-sama. Kami juga senang bisa bantu kamu.
Ya ampun, Cak, ngapain sih kamu tuh repot-repot bawa bawaan banyak kayak gini? Sekalian ngasih uang jajan segala sama anakku. Ih Ri, cuma ini loh ucapan terima kasih aku buat kamu sama suami kamu. Maaf ya, ini gaji pertama aku, jadi aku cuma bisa ngasih ini. Harusnya loh kamu simpen aja, Cak, atau kamu kirim ke kampung untuk berobat Mbah. Kamu malah repot-repot banget. Ya udah, makasih ya. Udah aku sisihin Ri untuk Mbah. Ini ucapan terima kasih aku. Jadi nggak apa-apa loh Ri. Ini juga untuk anak kamu. Mana sih Lala? Aku nggak ada ketemu loh sama dia. Ah, Lala sama mbak aku, Cak. Dia itu akrab banget sama mbakku. Sering diajak liburan juga. Dan ini lagi nginep di sana. Walah sama Mbak Dina toh. Seneng deh ya Mbak Dina jadinya ada anak kamu. Kasian juga, udah lama Mbak Dina pengen punya anak ya Ri. Iya, Cak. Makanya aku biarin Lala sering tinggal di sana. Aku juga kasihan sama Mbak Dina. Tapi alhamdulillah Lala juga bisa kerja sama. Oh iya, kata suamiku, katanya kamu tuh agak dirubah dikit penampilannya, Cak. Sayang, kamu tuh rada-rada tomboy katanya. Ya ampun, beneran Ri, Mas Bayu bilang kayak gitu. Iya sih, teman-teman yang lain juga nyaranin kayak gitu, aku disuruh berubah. Ya tapi mau gimana lagi ya, ini udah gaya aku. Gak apa-apa, Cak. Pelan-pelan dirubah. Nanti lama-lama juga terbiasa. Mana tahu kamu dapet jodoh di sana. Hah, iya deh Ri, kamu bisa aja deh. Hayo, lagi ngapain tuh? Senyum-senyum sendiri, liatin HP. Ayo, ngaku. Aku loh lagi ngechat klien, soalnya akhir bulan ini mau ada project yang gede. Kamu ngapain sih kayak gitu? Aku loh gak bakal macem-macem, tenang aja sayang. Hah, nggak tahu lah ya Mas. Tapi saat aku lihat-lihat, kamu ini ya akhir-akhir ini itu kayak sibuk sama HP sendiri, senyum-senyum sendiri, sering ada yang telepon, nggak kayak biasanya. Beberapa bulan ini sih aku lihat kamu kayak gitu, udah sering lembur, di hari libur juga masih kerja. Aku tuh jadi kayak curiga deh sama kamu. Enggak lah, aku nggak mungkin kayak gitu. Kamu kan tahu, aku tuh cinta banget sama kamu. Kamu udah nggak usah mikir-mikir kayak gitu, tenang aja ya. Ya, hanya Tuhan lah Mas yang tahu. Aku tahu Mas, kamu pasti nyembunyiin sesuatu dari aku. Sikap kamu itu beberapa bulan ini kayak awal-awal kita pacaran dulu, kayak kesemsem sama perempuan. Semoga aja deh kamu gak kayak gitu, Mas. Tapi aku coba tanya aja deh sama si Ica. Dia kan sekantor sama Emas. Mana tahu emang ada perempuan yang ngodain Emas di kantor. Bahaya ini. Besok deh aku coba telepon si Ica. Ajak ketemu aja kali ya. Ya deh, gitu aja. Hari libur gini tetap aja di rumah, nggak ada jalan-jalan. Anak juga di rumah Mbak. Sepi banget. Coba deh aku telepon si Ica. Mana tahu dia juga nggak lembur. Kan kata Mas ada meeting penting. Coba deh aku telepon. Halo Ri, kenapa? Halo Cak, maaf ya aku ganggu libur kamu. Aku mau tanya, apa kamu lembur juga ke kantor? Oh enggak, Cak. Aku lagi di rumah saudara aku nih. Memangnya kenapa? Oh iya, ayo yuk ketemu sama aku. Aku mau banyak cerita nih sama kamu, mau curhat. Tapi nggak bisa hari ini, Ri. Soalnya aku lagi di rumah saudaraku. Kalau besok gimana? Nanti kamu WA aja tempatnya sama jam berapa, oke? Oh iya, boleh boleh. Nanti aku WA ya. Ya udah, Cak.
Ada apa, Ri? Kamu ngajakin aku ketemu? Tumben-tumbenan banget. Bilang mau curhat segala. Apa kamu ada masalah, Ri? Maaf ya, Cak, aku ganggu waktu kamu. Aku tuh mau curhat, Cak. Akhir-akhir ini tuh Mas Bayu tuh banyak berubah banget loh. Aku tuh takut dia ada main di kantor. Kan kamu deket tuh sama dia di kantor, satu kantor juga. Ada gak sih perempuan tuh yang goda-godain suami aku? Kalau godain sih aku nggak tahu ya, Ri. Tapi setahu aku cewek-cewek di kantor itu pada suka sama Mas Bayu. Ya walaupun nggak digodain tapi kayaknya mereka tuh ngefans gitu. Kayaknya kamu harus sering-sering deh tuh tanyain sama si Bayu. Jangan sampai macem-macem dia itu. Hah, iya ya, Cak. Ya ampun, aku jadi takut deh. Memang sih dia itu banyak berubah banget loh, Cak. Sering lembur, sering kerja di hari libur gitu. Ini aja dia kerja. Aku tuh bingung deh. Tapi kalau lembur emang semuanya gitu sih, Ri. Soalnya kan ini ada proyek gede. Tapi ya kalau aku saran sama kamu itu jangan terlalu percaya deh sama suami kamu. Tahu nggak sih dia itu friendly banget loh di kantor. Ya pantas lah cewek-cewek pada naksir sama dia. Iya ya, Cak. Memang kita tuh nggak harus percaya deh sama orang 100%. Makasih ya, Cak. Kamu tuh udah mau nyempetin waktu untuk ketemu aku. Kayaknya emang aku harus banyak cerita deh sama Mas Bayu. Iya Ri, tapi jangan bilang dari aku ya. Aku nggak mau ada masalah nanti. Saran aku juga, kamu tuh selidiki aja diem-diem itu suami kamu. Jangan sampai dia tuh udah main di belakang kamu. Sayang dong kamu udah secantik ini masih dimainin. Ya mending kayak aku lah, free kayak gini, bebas loh Ri, mau ngapa-ngapain. Iya, Cak. Makasih ya kamu udah mau dengerin cerita aku. Makasih banget, Cak. Mas ini udah bener-bener kelewatan deh. Lembur sampai jam segini belum pulang. Gak ada ngabarin, di telepon juga gak aktif nomornya. Kemana sih dia nih? Duh, aku tuh jadi negatif thinking deh sama dia. Riri mungkin udah tidur kali ya jam segini. Wah, telat banget aku pulang. Dari mana kamu, Mas? Jam segini baru pulang. Udah telepon gak bisa, chat juga gak ada. Kamu masih anggap aku istri gak sih, Mas? Loh, kok kamu ngomong kayak gitu, Ri? Kan kemarin aku udah bilang, aku ada meeting sama proyek besar ini. Loh, kamu harusnya ngerti lah, Ri. Aku pulang malam nih capek loh, pengen istirahat. Kamu malah marah-marah kayak gitu. Kamu pikir aku gak capek, Mas, nunggu kamu di rumah? Tanpa kabar, tanpa telepon, tanpa chat. Aku capek loh nungguin kamu sampai jam segini, baru pulang lagi. Udah lah, Ri. Aku capek, aku mau istirahat. Terserah kamu mau mikir apa tentang aku. Yang penting, aku ini kerja untuk kamu, untuk kita. Lagi ngomong malah ditinggal pergi. Memang ya, Mas jahat banget ngomong kayak gitu. Padahal aku udah nungguin dia sampai tengah malam kayak gini. Tapi respon dia malah marah. Berarti memang bener kata Ica. Aku gak harus percaya lagi sama emas. Biasanya kalau orang bohong itu pasti kalau ditanyain dia marah. Berarti dia menyembunyikan sesuatu dari aku. Pokoknya aku harus cari tahu. Aku gak mau diginiin. Yang penting kamu jangan lupa datang ya, Ri, sama suami kamu. Ditunggu loh kedatangannya. Iya, Mut, aku bakal dateng. Kamu nggak sekalian undang si Ica? Kan dia di sini juga. Enggak ah, males. Ntar rusak lagi acaraku. Dia tuh kan membuat onar, jadi males aku. Loh, pembuat onar gimana, Mut? Loh, jangan gitu kamu. Kasihan lo dia. Mbahnya lagi sakit. Dia juga lagi kerja loh di perusahaan suamiku. Kemarin suamiku yang masukin. Dia tuh lagi susah. Kita sebagai teman tuh harus bantu. Nggak boleh kayak gitu, Mut.
Ya elah Ri, kamu masih aja ketemu sama tuh anak. Asal kamu tahu, mbahnya itu sakit tuh gara-gara dia sendiri. Tingkahnya itu, ya ampun keterlaluan banget. Tahu kamu kemarin dia tuh pacaran suami orang. Sampai dia tuh hampir diusir dari kampung. Buat malu kampung, tahu nggak? Loh, bukannya dia tuh tomboy ya, Mut? Aku kira dia bakal nggak suka sama laki-laki. Ternyata dia kayak gitu. Aku baru tahu loh. Dia datang-datang nemuin aku tuh cerita sedih. Makanya aku bantu sampai sekarang sama dia. Suamiku juga bantu dia. Udah berapa bulan ini dia kerja di kantor suamiku. Pokoknya kamu hati-hati aja Ri sama dia. Jangan terlalu percaya sama dia. Jangan sampai kamu terhasut sampai ninggalin suami kamu sama dia. Itu sih cerita-cerita di kampung. Katanya dia tuh menghasut istrinya biar jauhin suaminya gitu. Malah suaminya diembat sama dia. Hah, serius, Mut? Padahal kemarin aku lagi cerita loh sama dia tentang suamiku. Aduh, harus gimana nih aku? Jadi takut aku, Mut. Coba aja kamu ke kantornya, liatin dia, selidiki aja baik-baik. Tapi sembunyi-sembunyi. Mana tahu ntar kepergok loh. Loh, pada kemana nih di lobi kok nggak ada orang? Apa pada meeting ya? Aku langsung ke kantornya Emas aja deh kalau gitu. Sekarang pikiran kamu udah tenang kan, Bayu? Makasih ya, Cak. Kamu udah nenangin aku. Untung ada kamu, Cak. Mas, kamu ngapain sama Ica, Mas? Kamu ngapain, Mas, sama Ica duduk berduaan kayak gitu pegangan tangan lagi? Kamu ada main, Mas, sama Ica selama ini? Ini nggak seperti yang kamu pikirin, Dek. Ica cuma mau nenangin aku. Karena kami lagi gagal ini dalam proyek ini. Jadi dia cuma mau hibur aku doang. Tapi nggak harus pegang-pegangan tangan, Mas, sampai dempetan begitu. Kok kamu bisa masuk ke sini sih, Ri? Emangnya nggak ada security apa di depan? Kok bisa seenaknya masuk? Kenapa memangnya? Keganggu kamu aku di sini? Hilang jadi kesempatannya untuk deketin suamiku. Dan kamu, sejak kapan kamu dandan kamu kayak gitu? Setahu aku, semenjak ketemu sama aku kemarin, kamu tuh belagak tomboy. Ternyata kamu tuh wanita penggoda ya, Cak. Jaga mulut kamu ya, Ri. Aku tuh baik loh ya sama suami kamu. Aku tuh ngibur dia, nggak kayak kamu. Cuma bisa tuh komplain aja sama suami kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur Ri, punya suami kayak dia. Udah baik, udah ganteng, nurut lagi sama kamu. Kamu tuh bersyukur harusnya. Kalau memang kamu nggak mau sama dia, sama si Bayu ini, ya udah kasih ke aku aja. Aku mau kok nerima dia. Gak kayak kamu, perempuan yang banyak nuntut aja, dasar. Dih, kamu tuh nggak ngaca, nggak malu kamu ngomong kayak gitu, Cak, sama aku. Jelas-jelas di sini itu kamu yang goda suami aku, malah kamu ngomong kayak gitu. Memang ya dasar perempuan nggak laku yang bisanya cuma ngerebut suami orang. Emang bener kata Muti ya. Dasar nyesel aku tuh bantu kamu, Cak. Nyesel banget aku tuh kenal sama kamu, tahu kamu. Udah Ri. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Ica. Cuma sebatas itu aja. Kamu harus percaya sama aku, Ri. Aku cuma cinta sama kamu. Aku cuma mau kamu. Aku gak mau wanita lain, Ri. Ayo kita pulang. Ayo kita bicara di rumah, Ri. Denger tuh, Cak, suamiku bilang apa? Cuma aku. Bodoh banget sih kamu, yuk. Malah milih dia, bukannya aku. Jelas-jelas aku tuh lebih hot dari dia. Dia cuma menang cantik doang. Bayu. Bego kamu. Kenapa sih, Mas? Kamu tuh bisa kegoda sama dia? Apa sih, Mas, kurangnya aku? Kalau kamu emang butuh teman cerita, kan kamu bisa cerita sama aku, Mas. Kenapa harus sama dia? Apa aku kurang apa aku, Mas? Apa aku banyak nuntut sama kamu? Kenapa, Mas? Kamu giniin aku, kamu tuh mempermalukan aku, Mas. Aku gak ada kegoda sama dia, Ri. Emang dari kemarin aku cuma suntuk untuk mikirin proyek ini. Dan tadi aku baru dapat kabar kalau proyek kami itu gagal. Dan Ica nyamperin aku, cuma nyemangatin aku gitu aja. Aku juga gak sadar dia pegang tangan aku. Hanya itu, Ri.
Aku gak akan kegoda sama dia, aku cuma cinta sama kamu. Maafin aku ya, Ri. Iya Mas, aku juga minta maaf ya atas selama ini. Sial, sial. Padahal aku udah enak di kota. Tapi gara-gara si Muti yang mulut ember, si Riri jadinya kepercaya sama dia. Jadi gagal aku ngerebut si Bayu. Dia tuh memang dari dulu suka aja ngerebut kesenanganku. Lihat aja, gak bakal bahagia dia ntar. Emang kenapa sih setiap apa yang aku kerjain itu selalu aja gak berhasil? Lihat nih, sekarang aku lagi nyawah lagi. Ketemu sapi, ketemu matahari, ketemu lumpur. Sampai kapan sih kayak gini?